Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri sama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen first impression perfume barunya dari Mother of Perfumery. Karena di sini aku punya discovery setnya ini baru banget nyampe dan aku pengen langsung kayak first impression bareng kalian di sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi waktu Tasya Farah yang ngeluarin perfume yang pertama yang dari Mother of Perfumery yang seri pertama itu, mungkin kalian udah nonton video aku atau mungkin kalau ada yang belum nonton, aku akan kasih tahu kalau aku tuh pada akhirnya jatuh cinta banget sama Honorable Woman yang ini gitu ya. Dan pada waktu itu aku nyobain vialnya terlebih dahulu karena menurut aku ini harganya lumayan 300-an atau 400-an aku lupa. Dan sayangnya banget walaupun ini wanginya enak dan packagingnya mewah banget, menurut aku ini mewah banget dan berat gitu ya. Tapi sayang ini sprayernya rusak gitu ya, bukan rusak yang nggak bisa dipakai tapi dia lehernya copot gitu ya dan tertinggal di dalam tutupnya. Tapi ini bener-bener packagingnya luxurious banget kalau menurut aku. Nah yang baru ini menurut aku tuh kalau dilihat dia tuh lebih nggak semewah ini sih jatohnya gitu, tapi lebih simple dan lebih anak muda aja gitu kesannya. Jadi ini discovery setnya dan di dalam discovery setnya ini tuh ada 10 varian wangi. 3 diantaranya itu adalah yang lama yang seri pertama gitu ya. Tapi aku nggak tahu apakah wanginya akan sama atau enggak. Terus ada 7 wangi barunya. Oke, masing-masing ini berisi 2 mili untuk 10 perfume. Jadi di sini kalau dilihat dari packagingnya si vial-vialnya ini atau discovery setnya ini tuh udah cukup informatif gitu ya. Jadi di depannya udah ada namanya, di dalamnya udah dibuka ada 10 wanginya dan di belakangnya ini udah ada masing-masing notes dari wanginya gitu. Jadi udah langsung bisa lihat di sini aja gitu. Oke. Karena ini ada 10 wangi dan aku nggak pengen video ini terlalu lama, jadi aku akan langsung mulai aja dari yang pertama. Ini adalah Savage Vanilla. Anyway ini susah banget nyebutnya. Oke, jadi Savage Vanilla itu jusnya warnanya agak-agak ke coklat-coklatan, mirip kayak Savage Vanilla yang pertama dulu. Tapi barusan aku cari-cari vialku yang pas MOP pertama belum ketemu. Mungkin next time kalau aku bahas lebih rinci kita akan semoga udah ketemu ya. Oke, sprayernya enak banget, empuk banget. Masih dengan aroma vanilla yang dark gitu. Cuman kalau dibandingin yang awal, seingatku tuh yang awal tuh wanginya lebih mendem daripada ini. Ini lebih berasa ada sesuatu yang strong gitu. Jadi vanillanya tetap yang kayak vanilla yang masih berkesan dark gitu ya. Nuansanya masih sama sih kayak Savage Vanilla yang awal. Tapi entah kenapa di awal penyemprotan tadi aku ngerasa ini wanginya ada sesuatu yang lebih tajam aja di awal gitu. Entah itu dari rose-nya atau bergamot. Intinya di sini dia top note-nya pakai bergamot, rose, middle notes-nya iris dan cedarwood, sedangkan base note-nya vanilla dan musk. Yang paling dominan tetap masih vanilla and musk, bukan tipikal vanilla yang too sweet. Hidung aku ini lebih ke vanilla yang terkesan plain and creamy gitu. Tapi sayangnya vanilla yang ini bukan favorit aku gitu. Masih seperti yang awal. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini adalah Honorable Woman. Ini yang aku suka di seri pertama. Nya tuh tidak segelap warnanya Savage Vanilla yang tadi ya. Apakah wanginya masih sama? Oh iya, ini masih sama sih menurut aku wanginya sama Honorable Woman yang awal. Yes, masih sama. Berkesan floral gitu ya, tuberose, floral yang ada asam-asamnya. Jadi aroma awalnya tuh kayak ada uh, spicy, pedes-pedes, pedes-pedes spicy-nya, pedes-pedes rempahan kayak pepper gitu. Dia juga pakai koriander kalau nggak salah di sini awalnya. Tapi ini enak banget dan dibalut sama aroma yang lebih floral, bebungaan. Udah masih tetap jadi favorit ini. Mewahnya dapat, elegannya dapat, wanita honorable woman-nya itu dapat menurut aku. Buat kalian yang emang mau berkesan kayak bener-bener aromanya yang mewah gitu ya. Aroma floral yang mewah terus tetap dihiasi dengan aroma spicy, rempahan yang ada pedes-pedesnya, ini wanginya cukup menonjol, cukup yang kayak
selama ini aku pakai juga performanya gila banget, projectionnya tuh kayak kemana-mana, nggak hilang-hilang juga. Nah ini nih, Honorable Woman. Oke lanjut ke yang setelahnya, Easy Life. Seingatku Easy Life ini wanginya lebih ke arah fresh. Yang Easy Life kali ini warnanya kebiruan nuansanya. Kalau yang awal seingatku warnanya lebih ke silver. Oh iya, masih dengan aroma yang sama, marine gitu ya. Wangi-wangi pantai, air laut, seger banget. Ada sentuhan asem-asem sitrusi. Sitrusinya benar-benar sitrusi yang asem gitu sitrusnya. Sangat ringan banget. Ini kayak yang salah satu yang menurut aku paling gampang dipakai, easy to wear banget. Terus versatile, terus aromanya kalau dibuat di Indonesia gini kayak gampang banget, mau dipakai kapan aja bisa gitu loh. Bener-bener menurut aku sih ini easy life ya, seperti namanya. Aku juga lumayan suka. Tapi kalau yang dari 3 kemarin ini nomor 2 favorit aku. Oke, yang berikutnya ini adalah aroma-aroma barunya. Kita mulai dari Intoxicating Love. Anyway, dia ini tuh dari 10 ini tuh ada 5 yang harganya 390 ribuan kalau nggak salah, tapi ada 5 juga yang harganya 420 ribuan. Nah, Savage Vanilla sama yang ini nih, Intoxicating Love ini tuh dia harganya 420 ribuan. Kalau yang 2 tadi, Easy Life sama yang Honorable Woman itu masih 390 ribuan sih. Oke, Intoxicating Love ini tuh kalau misalnya dilihat dari notes-nya kayaknya bakal lebih ke arah gourmand gitu ya. Mari kita, ini dia warnanya lebih ke orange. Mari kita coba semprotkan. Wah, ini aromanya unik banget. Dia tuh kayak ada orange-nya, tapi pahit gitu. Pahitnya dari apa ya? Iya, orange pahit kayak aroma pahit-pahitnya sesuatu yang, eee, kebakar gitu loh. Dibilang wangi kopi juga, ini kopinya bener-bener yang super pahit gitu ya. Sumpah ini wangi di awalnya tuh bener-bener aku nggak bisa langsung enjoy. Ini aromanya terlalu kayak arahnya ke arah nis gitu kayaknya. Aku belum pernah sama sekali nge-sniff wangi yang kayak gini, terutama aroma awalnya tuh pahit banget menurut aku. Langsung kita baca aja notes-nya ya. Jadi di top notes dia ada orange, ada cook sugar, apakah dari si cook sugar-nya itu, padahal dia ada frangipani dan juga coffee. Frangipani-nya aku sama sekali nggak bisa dapetin. Di middle notes dia ada jasmine, gourmand, akigala wood, dan juga patchouli, sedangkan di base note dia ada vanilla, vetiver, tonka bean, dan juga caramel. Ini notes-nya lumayan kompleks, tapi yang di hidungku tercium hanya wangi yang ke arahnya tuh kayak pahit. Jujur aku nggak terlalu bisa enjoy sama wangi ini, terutama di awal untuk first impression. Aku nggak tahu apakah makin ke belakang wanginya akan berubah. Pasti ada dinamikanya aku yakin, tapi karena ini first impression aku nggak bisa ngomong banyak. Tapi ini bukan wangi untuk semua orang. Jadi kalau misalnya kalian, pengen coba Intoxicating Love ini, kalian mesti coba dulu sih menurut aku. Ini aroma pertamanya aja udah langsung kayak wow gitu ya, mind blowing banget ya. Kita langsung ke yang berikutnya, Couture Black Dress. Ini masih dengan nuansa yang arahnya lebih ke kemungkinannya adalah gourmand ya. Dan ini juga seingatku yang harganya 400-an. Ini warnanya kehitaman, tapi ini sebenarnya kayak biru tua gitu sih, abu-abu biru tua gitu. Mari langsung semprotkan sesuai sama botol yang warnanya gelap gitu ya. Oh, ini aromanya lebih asem, lebih langsung bisa aku terima gitu ya. Walaupun tetap dengan nuansa yang arahnya ke arah perfume niche kayaknya. Aku bener-bener nggak pernah sniff wangi-wangi kayak gini sebelumnya. Ini asem banget di awal, tetap ada nuansa kayak pahit atau ada sedikit aroma manisnya, tapi ini berkesan agak juga gelap dan ya asem-asem tapi ada perpaduan sama aroma pahit-pahitnya gitu loh. Ini tuh mirip-mirip kayak, perfume-nya dari aku lupa yang mana namanya, tapi salah satu perfume dari Ataraxia gitu ya. Ataraxia yang aromanya agak-agak aneh-aneh gitu, kok bener-bener kayak juga bukan buat semua orang, aromanya bener-bener unisex, agak sedikit ada sentuhan maskulinnya. Jadi bukan untuk kalian yang tipe penyuka aroma-aroma yang aman, nah ini bukan termasuk yang itu. Jadi di top notes dia pakai candied fruit sebenarnya kalau dilihat dari notes-nya, terus ada lily of the valley juga. Terus di middle notes juga ada amber dan juga kasmiran, base note-nya dia pakai vanilla and musk. Kalau kalian lihat dari notes-nya itu kayak nggak akan membayangkan aromanya akan kayak gini, menurut aku. Karena ini aromanya tuh gelap banget, berkesan, strong dan tebel gitu, bukan tipikal yang mass pleasing gitu loh. Oke,
kita lanjut dulu. Aroma pertama dan kedua udah nonjok banget menurut aku. Lanjut si Purple Royal gitu. Ungu adalah warna kesukaanku. Aku nggak tahu apakah aku juga akan suka sama yang satu ini. Oke, kalau yang ini kayaknya udah beralih ke yang bukan gormong ya. Uh, Mari kita coba nih. Warna jusnya aja udah ungu, tapi lebih ke ungu tua gitu loh. Nggak. Oh, ini enak. Kalau ini aromanya langsung kayak, cantik. Tunggu, tunggu. Tapi kok agak kurang berasa gitu ya. Dengan beberapa semprotan. Oh, ini aromanya tuh unik. Jadi dibuka dengan aroma kayak ada sentuhan fruitynya. Jadi manis, fruity, cantik gitu ya. Tapi abis itu dia tuh berkesan floral. Floralnya yang lumayan kayak mature, dewasa, lembut gitu ya. Tapi ada creamy kayak aroma makanannya juga gitu. Kayak ada mm, sensasi yummy-nya juga ada. Jadi nih menurut aku masih ada kategori sedikit gormongnya, tapi lebih dominannya arahnya ke fruity atau floralnya sih. Floralnya lebih dominan, tapi nuansa depannya tadi fruity-nya lebih berasa gitu. Aduh, ini cantik sih. Ini cantik banget dan enak banget. Aku belum pernah sniff wangi yang kayak gini sebelumnya. Jadi dia di top notes ada bergamot, pear, dan rose. Middle notes-nya ada peony, lily of the valley, heliotrope, dan juga gormong. Sedangkan di base note-nya dia ada cedarwood, sandalwood, vanilla, dan musk. Ya, vanillanya pun juga ini lumayan berasa. Mungkin aroma gormongnya tuh didapat dari selain dia tadi middle notes ada notes gormongnya, dia juga ada vanillanya. Aduh, ini enak. Ini enak banget ini. Buat kalian pencinta aroma yang lebih ke arah sweet floral, terus ada sentuhan fruity-nya juga, mungkin kalian bakal suka sama ini. Ini kayaknya bakal salah satu di antara yang favorit aku. Oke, kita lanjut ke Mystical Desert. Ini yang kayaknya bakal aroma-aroma Timur Tengah karena dari namanya aja. Sama kalau lihat notes-nya pun di sini juga. Oke, ini warnanya agak-agak kecoklatan tapi nggak terlalu tua banget. Oh iya bener. Ini tuh bener-bener nuansa-nuansa aroma kayak perfume-perfume Timur Tengah yang biasanya kental ada aroma saffronnya. Saffron sama rose-nya ini lumayan dominan. Sering aku temui di perfume-perfume dengan aroma yang ada rose-nya, ada saffronnya gitu. Biasanya ada oud-nya. Tapi ini dia kalau nggak salah nggak pakai oud. Jadi top notes-nya dia pakai rose, clove, dan juga saffron. Di middle notes-nya ada patchouli dan amber. Sedangkan di base note-nya ada leathery dan amber juga. Jadi ini lebih ke benar-benar aromanya tipikal yang warm gitu ya. Sedikit ada hint of pahit-pahitnya juga. Aku nggak tahu kenapa Tasya Farasya suka ya sama yang ada pahit-pahitnya gini. Terus leathery dan juga berkesan lebih maskulin kalau menurut aku. Pembawaannya juga berat gitu ya. Dan ini kalau nggak salah harganya juga yang 420 ribuan ini. Atau mungkin yang 420 ribuan tuh yang lebih kelas-kelasnya arahnya perfume-nya aroma manis gitu yang bukan untuk kayak semua orang gitu. Ini dia gitu. Makin lama ada sedikit hint of kayak sparkling. Sparklingnya dari mana ya? Apa dari si saffronnya ya? Tapi enak sih. Ini rada-rada mengingatkan sedikit sama Al Malika dari um, Mind Dot gitu ya. Nuansanya rada-rada mirip, tapi ini lebih berkesan dark lagi gitu. Oke, kita lanjut. Masih ada 3 lagi soalnya. Ini pistachio. Oke, pistachio yang warna hijau ini. Belakangan kayaknya lagi ngetop ya aroma-aroma pistachio ini ya. Oke, warnanya juga hijau dan kayaknya bakal ke arah gormong. Oh, ini aromanya sangat-sangat creamy. Gurih banget ini aromanya. Ada sentuhan manisnya dikit tapi gurih. Terus abis itu dia ada kayak wangi bunganya juga. Sangat gurih, sangat buttery gitu ya. Mari kita lihat notes-nya. Jadi di top notes dia pakai fruity, butter, dan juga white floral. Middle notes-nya ada chocolate, milk, pistachio, dan juga salicylate. Which is ini berasa banget coklatnya, creamy-nya. Tapi ini beda sih sama yang pistachio yang ada di Mykonos. Agak beda. Tapi mungkin next time aku bahas. Pasti sangat amat berkesan di hidungku. Dia tuh wanginya ada sentuhan manis dikit aja, tapi lebih kayak gurih, creamy. Jadi kayak wow gitu. Hati-hati kalau misalnya kebanyakan bakal enek sih. Mungkin dia juga ada padukan dengan wangi fruity ya, biar nggak terlalu enak banget. Oke, bukan favorit aku, tapi ya cukup unik iya. Ini kalau nggak salah yang 390 ribuan. Oke, terus selanjutnya Butterfly Kiss. Ini kalau nggak salah kemarin baru di post
perfumernya ya dari luar negeri sana gitu ya. Ini warnanya juga keungu-unguan. Mari kita coba langsung sniff saja. Oke. Oh, ini juga enak. Ini lebih ke fruity. Fruity-nya manis banget, asem, dan cukup tajam di awal, langsung kayak menyeruak wangi fruity gitu. Ini aromanya nggak begitu asing gitu. Ini kayak mirip sesuatu. Aku tahu ini mirip apa. Ini ke arah, Jessica Wann gitu-gitu, mungkin arah-arahnya lebih ke Delina gitu nuansanya. Aku nggak bisa bilang ini persis sama, tapi kurang lebih gitu, kayak ada perpaduan, rose sama bebuahan yang manis asem gitu. Kayak, kalau di hidungku tuh kayak rose sama citrusy, leci gitu-gitu, cuman dia nggak pakai leci di sini. Jadi top notes dia pakai bergamot dan juga grapefruit. Di middle notes ada rose, tuberose, oris, dan di base note-nya dia pakai musk, akigalawood, vetiver, dan juga olibanum gitu. Ini enak tapi masih lebih sukaan aku yang si pertama tadi tuh, yang, ungu yang pertama tadi, yang namanya Purple Royal, itu menurut aku lebih enak daripada ini sih. Oke, yang terakhir akhirnya adalah Tobacco Desire. Ini kayaknya dari kemarin banyak yang suka ya kalau aku nggak salah, lihat-lihat di Instagram. Jadi Tobacco Desire ini, apakah dia akan arahnya ke spicy banget gitu karena namanya aja tobacco, dan biasanya aku agak-agak kurang begitu belum bisa begitu mendalami aroma-aroma tobacco. Oh, iya, ini aromanya balik lagi, nuansa niche-nya dapat banget. Sweet tobacco dengan sentuhan asem dan sedikit pahit, terus dia ada nuansa timur tengahnya juga. Ini kayaknya paket komplitnya ya emang ya, aromanya bener-bener strong banget, berkarakter banget. Dia tuh kayak manisnya dapet, fruity-nya dapet, creamy-nya dapet, ada nuansa creamy-nya juga, aroma kayak incense-nya atau aroma pahit gitu, kayak kebakar atau aroma-aroma bakarnya tuh dapet juga, leather-nya juga dapet. Jadi ini tuh kayak paling paket komplitnya dari kalian yang suka aroma-aroma yang strong gitu, menurut aku gitu. Tapi ini bukan untuk hidung aku jujur aja. Hidung aku kayak belum sampai mencapai kayaknya untuk aroma-aroma yang super duper unik kayak gini. Jadi dia itu top notes-nya pakai tangerine dan juga cocoa, terus, ada plum dan mandarin, terus di middle notes dia pakai vanilla, honey, magnolia, ini perpaduan notes-nya sih nggak biasa banget deh. Terus di base note-nya ada saffron, ada labdanum, leathery, dan juga tobacco gitu ya. Oke, belum bisa langsung kayak suka juga sama aroma yang kayak gini karena hidung aku kayak masih hidung pemula gitu ya. Kayaknya aku akan menyimpulkan beberapa yang aku suka gitu ya di sini. Jadi kayaknya udah kebaca banget bahwa Honorable Woman itu masih kayak jadi favorit aku. Terus udah pasti yang satu lagi yang aku suka adalah Purple Royal gitu ya. Selanjutnya yang aku tetap masih juara di hatiku adalah masih Easy Life gitu. Jadi kayaknya 7 wangi barunya ini itu, menurut aku bukan untuk tipikal pemula-pemula di dunia wewangian. Kayaknya lebih ke untuk kalian yang benar-benar udah bosen sama aroma-aroma yang pasaran gitu ya, kalian bakal, suka sama 7 aromanya yang ini, gitu. Cuman hidung aku tuh kayaknya masih lebih cocok sama aroma-aroma yang lebih gampang diterima hidung, makanya aku kayak lebih suka masih kayak Purple Royal ini tuh enak banget menurut aku, yang edisi-edisi floralnya lah. Terus, Easy Life sama Honorable Woman tuh masih kayak masuk ke 3 teratas yang aku sukain, dan 6 wangi lain yang baru-baru ini, menurut aku tuh kayak perlu aku dalami lagi untuk bisa jatuh cinta gitu. Jadi kayak, kalau menurut aku, saran aku buat kalian yang mau cobain terutama aroma-aroma barunya, please dicoba dulu, di can-nya gitu. Tahu pendapatku bisa aja berubah next kalau aku cobain terus perfume-nya, tapi untuk sekarang itu adalah first impression aku mengenai perfume-nya Mother of Perfumer. Aroma-aroma emang kayak Tasya Varasya banget sih, lebih ke yang bold, strong, punya karakter, cantik, mewah gitu. Oke, yang pasti itu aja yang pengen aku bahas mengenai videoku kali ini, udah ngomong panjang lebar banget. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Kalau kalian mau beli ini ada, nanti aku taruh aja linknya di description box. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.